Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai dengan 73. Kita masuk pada ayat yang ke-71. Ayat yang ke-71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu Luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Tafsir ayat yang ke-71, wa najainahu wa Luton, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Pasalnya tidak ada yang beriman dari kalangan kaumnya kecuali Lut alaihi salam. Disebutkan dalam sebuah versi bahwa Lut adalah keponakan Ibrahim. Allah menyelamatkannya dan berhijrah ilal ardi alati barakna fiha lil alamin, ke sebuah negeri yang telah kami memberkahinya untuk sekalian manusia, yaitu negeri Syam. Beliau meninggalkan kaumnya di Babilonia di Irak. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Robku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ankabut ayat 26. Di antara keberkahan negeri Syam adalah banyak nabi yang berada di wilayahnya. Allah memilihnya sebagai tempat hijrah bagi kekasihnya. Dan di sana terdapat salah satu dari 3 rumahnya yang suci, Baitul Maqdis. Ayat yang ke-73. Ayat yang ke-72. Wa najainahu. Ayat yang ke-72, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullang ja'alna salihin. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai satu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Tafsir ayat yang ke-72, wa wahabna lahu, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim saat memisahkan diri dari kaumnya Ishak wa Yaquba. Ishak dan Yakub. Yakub adalah putra Ishak, nafilatan sebagai sebuah anugerah dari kami. Setelah beliau memasuki usia tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Kemudian malaikat mengabarkan berita gembira kepadanya berupa kelahiran Ishak. Wa min wara Ishak wa Yakub. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Hud ayat 71. Yakub adalah Israel yang darinya lahir bangsa yang besar. Sedangkan Ismail bin Ibrahim merupakan cikal bakal bangsa Arab yang utama. Di antara keturunannya penghulu orang-orang terdahulu dan yang akan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan, dan masing-masing yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, ja'alna sholihin, kami jadikan orang-orang yang soleh. Maksudnya orang-orang yang menjalankan hak-haknya dan hak-hak manusia. Ayat yang ke-73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa uhaina ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Tafsir ayat yang ke-73. Di antara bentuk kesolihan mereka
bahwa Allah menjadikan mereka sebagai para pemuka umat manusia yang pemandu jalan sesuai dengan perintahnya. Ini termasuk nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya, menjadi panutan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang-orang berjalan di belakang untuk mengikutinya. Demikian ini merupakan buah kesabaran mereka, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Firman Allah, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Maksudnya mereka menunjuki umat manusia dengan agama kami, tidak memerintahkan atas dasar hawa nafsu pribadi mereka. Akan tetapi atas dasar perintah Allah, agamanya, dan untuk mengikuti keridhoannya, seorang hamba tidak akan menjadi imam sampai dia telah menyeru kepada perintah-perintah Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami telah mewahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Mereka melakukannya dan menyeru orang-orang untuk mengerjakannya. Ini mencakup seluruh jenis kebaikan, baik berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Wa iqamas sholati wa ita'iz zakati, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini masuk dalam kategori atful khassi alal am, penggabungan objek yang khusus pada ungkapan yang cakupannya umum, lantaran kemuliaan dan keutamaan dua ibadah ini. Dan juga karena orang yang telah menyempurnakan dua ibadah ini, maka dia telah melaksanakan agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia lebih menyia-nyiakan ibadah lainnya. Begitu pula karena sholat adalah amalan paling utama yang menjadi hak Allah. Sementara pembayaran zakat merupakan amalan paling utama yang mengandung curahan kebaikan kepada makhluknya. Wa kanu lana, dan hanya kepada kamilah mereka, bukan mereka selain kami, abidin, selalu menyembah. Maksudnya senantiasa menjaga peribadahan hati, ucapan, dan fisik di sebagian besar waktu mereka. Mereka berhak menerima gelar sebagai orang yang beribadah, sehingga mereka mempunyai sifat yang sesuai dengan perintah Allah kepada makhluknya, dan Dia menciptakan mereka untuk tujuan itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.